Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kenalkan, nama saya Nilawati, NIM 1911010065, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, semester 5, dari mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membahaskan tentang salah satu kajian dari ilmu pragmatik, yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini adalah bagian dari prinsip percakapan. Prinsip percakapan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, prinsip kerjasama. Yang kedua, prinsip kesatuan. Baiklah, di sini saya akan membahaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kerjasama dan apa saja pembagian prinsip kerjasama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama adalah sebuah prinsip dengan tujuan percakapan menjadi kooperatif. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, setiap manusia tentu akan selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. Dan juga bahasa merupakan salah satu media yang digunakan manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Di dalam komunikasi atau percakapan yang wajar, setiap pihak yang terlibat, yaitu penutur dan lawan tutur. Dan lawan tutur akan berusaha menyampaikan tuturannya secara efektif dan efisien. Intinya dalam percakapan, hal yang terpenting adalah kooperatif. Yang dimaksud dengan kooperatif ini, yang dimaksud dengan percakapan kooperatif ini adalah adanya komunikasi dua arah yang jelas, tanpa hambatan dan tanpa adanya kemasalahan di dalam komunikasi itu. Di dalam prinsip kerjasama itu ada maksim atau bidal yang digunakan sebagai sarana direalisasikan di dalam 4 maksim. Menurut Grace pada tahun 1975 menyatakan bahwa prinsip kerjasama ini dapat direalisasikan dalam 4 maksim, yaitu yang pertama maksim kuantitas, yang kedua maksim kualitas, yang ketiga maksim repansi, yang keempat maksim cara atau pelaksanaan. Maksim kuantitas. Yang dimaksud dengan maksim kuantitas, dalam suatu tuturan, penutur diharuskan untuk memberi informasi yang dibutuhkan saja dan tidak dianjurkan memberi informasi yang lebih informatif dari yang dibutuhkan. Maksim kuantitas juga disebut adanya pembatas, yaitu terdapat keterbatasan penutur dalam mengungkapkan informasi. Yang dimaksud dengan maksim kuantitas ini mengharuskan setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya. Contohnya, yang pertama, semua teman saya berjilbab. Contoh yang kedua, semua teman saya perempuan berjilbab. Tuturan yang pertama, semua teman saya berjilbab, bahwa kalimat ini dianggap lebih efektif dan efisien karena tanpa dijelaskan dengan kata yang perempuan, setiap orang tentu paham bahwa yang dianggap itu, yang berjilbab itu pasti perempuan. Terus tuturan yang kedua ini dianggap berlebihan karena tuturan tersebut hanya menambahkan hal-hal yang sudah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi. Yang berjilbab itu pasti perempuan. Selanjutnya, yang kedua maksim kualitas. Yang dimaksud dengan maksim kualitas adalah maksim ini harus mengharuskan setiap penutur dan lawan tutur dalam suatu tuturan untuk memberikan informasi yang benar, tidak mengatakan suatu yang dianggap salah dan didukung oleh bukti. Jadi
maksudnya penutur harus mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya dan jelas serta tidak membuat lawan bicara bingung. Contohnya, A. Ada berapa prinsip kerjasama menurut Granz? Terus yang B, menurut buku Granz yang saya baca ada 4 maksim dalam prinsip kerjasama. Terus yang A, maksim apa saja itu? Terus yang B, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan keempat, maksim cara pelaksanaan. Pada tuturan yang B, memberikan informasi yang benar bahwa menurut Granz, maksim itu ada 4. Yang pertama, maksim kuantitas. Kedua, maksim kualitas. Yang ketiga, maksim relevansi. Yang keempat, maksim cara atau pelaksanaan. Ketiga, maksim relevansi. Yang dimaksud dengan maksim relevansi, berdasarkan maksim relevansi, penutur dan lawan tutur harus memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi percakapan, tidak menyimpang dari apa yang sedang dibicarakan. Jadi, maksudnya penutur harus memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi percakapan, tidak menyimpang dari apa yang sedang dibicarakan. Itu yang dimaksud dengan maksim relevansi. Si A bertanya ke si B, namamu siapa? Terus si B menjawab, Nila. Terus ada juga menjawab, namaku Nila. Terus ada juga yang menjawab, masa tidak tahu? Jadi maksud dari tuturan yang pertama langsung menjawab namanya Nila menunjukkan bentuk relevansi bagi tuturan A. Yang kedua, tuturan yang kedua yang menjawab namaku Nila, itu juga menunjukkan bentuk relevansi bagi tuturan A. Terus yang ketiga ini tadi, tuturannya masa tidak tahu, ini adalah menyimpang dari konteks yang ditanyakan si A. Maksim yang keempat, maksim cara atau pelaksanaan. Yang dimaksud dengan maksim cara atau pelaksanaan, maksim ini membahas tentang cara menyampaikan hal-hal yang ingin dikatakan. Setiap penutur harus berbicara secara langsung dengan jelas, tanpa taksa atau ambigu, ringkas dan tertib dalam memberikan informasi agar mudah dipahami. Contohnya, penutur A, Pak, berhenti dulu yuk, kita cari makanan. Terus penutur B, oke, tapi bukan McDonald ya. Tuturan B menyampaikan penolakan secara langsung ketika tuturan A meminta untuk mencari makanan. Hal itu kemungkinan terjadi karena bisa jadi si A menyukai makanan yang ada di McDonald, tetapi pada saat itu si B tidak ingin mencari makanan di McDonald karena ingin menikmati menu lain daripada itu. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang prinsip kerjasama dan pembagian maksim menurut Granz pada tahun 1975.